Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok Crunchy Crunchy akan mempresentasikan hasil interview kami yang akan membantu bisnis kami ke depannya. Hingga saat ini kami sudah mendapatkan 19 hasil interview yang kami buat secara G4. Nah, dari 19 hasil interview ini, 90% merupakan teman-teman kami yang berumur 15 sampai 20 tahun yang saat ini masih menjadi mahasiswa maupun pelajar. Nah, 10% lainnya merupakan mereka yang sudah berumur 21 hingga 30 tahun. Karena kami akan membuat bisnis camilan, maka pertanyaan yang kami berikan akan seputar dengan camilan. Nah, dari 19 hasil interview yang sudah kami lakukan, saya menanyakan apakah Anda suka dengan camilan. 90% mengatakan bahwa iya, mereka suka karena camilan itu sangat enak dan praktis saat dimakan. Mereka juga bisa memakan camilan saat mereka ada waktu luang, waktu nyantai, bahkan saat mereka mengerjakan tugas. Nah, 10% lainnya menjawab mereka tidak suka karena murni mereka memang tidak suka nyamil dan takut gendut kalau misalnya makan camilan. Lalu kami juga menanyakan seberapa sering Anda mengkonsumsi camilan. Rata-rata dari responden kami menjawab bahwa mereka itu cukup sering makan camilan. Dilanjutkan dengan pertanyaan, camilan apa yang biasa mereka konsumsi? Nah, dari pertanyaan ini kami mendapati ada dua jawaban yang cukup banyak dijawab oleh responden kami. Yang pertama ada biskuit dan yang kedua ada ciki. Lalu ada pertanyaan fisikal. Pertanyaan fisikal kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang Anda lakukan jika bosan dengan cemilan yang sering Anda konsumsi? Dan yang kedua, saat mendengar menu Oreo Nugget, apakah Anda tertarik untuk membelinya? Mengapa? Dari 19 responden yang mengisi survei kami, dapat diketahui bahwa sebanyak 68% responden akan memutuskan untuk membeli atau mencari cemilan baru. Namun, saat kita bertanya kepada responden apakah tertarik ketika mendengarkan kata-kata Oreo Nugget, sebanyak 53% responden memilih untuk mencoba Oreo Nugget dengan alasan ingin mengetahui bagaimana rasa Oreo Nugget. Namun, dari hasil survei yang sama, 37% responden tidak ingin mencoba Oreo Nugget, dimulai dengan alasan tidak memiliki rasa minat dari kata-kata Oreo Nugget hingga tidak suka cemilan yang berbasis biskuit. Kesimpulan yang dapat didapatkan dari hasil pertanyaan fisikal kami adalah konsumen masih meragukan produk Oreo Nugget akan menjadi produk yang konsumen minati, dikarenakan Oreo Nugget adalah cemilan yang baru bagi konsumen yang belum semua konsumen ketahui. Selanjutnya ada pertanyaan behavior. Pertanyaan seberapa seringnya Anda mendengar menu Oreo Nugget tersebut. Nah, 26% responden tersebut telah menjawab tidak pernah mendengar sama sekali. Dan 5% tersebut sering mendengar menu Oreo Nugget tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan emosional, yaitu pertanyaan bagaimana perasaan Anda saat ditawarkan untuk mencoba cemilan inovasi baru. Kebanyakan jawaban dari responden tersebut adalah tertarik karena mereka penasaran dan belum tahu menu Oreo Nugget tersebut seperti apa. Namun masih ada beberapa responden yang masih ragu-ragu terhadap produk Oreo Nugget tersebut. Dan selanjutnya ada pertanyaan needs, yaitu pertanyaan apa yang ingin Anda cari saat mencoba cemilan inovasi Oreo Nugget tersebut. Mayoritas jawaban dari responden tersebut adalah jangan terlalu manis dan akhirnya tersebut harus gurih. Namun ada beberapa responden yang menjawab jangan terlalu berminyak juga saat menggoreng. Untuk poin challenge, kita bertanya, apakah Anda mempunyai pengalaman dalam mengkonsumsi camilan Oreo Nugget? Jawabannya, dari 19 responden, didapatkan 78%-nya tidak pernah mengkonsumsi camilan Oreo Nugget. Hal ini membuktikan kalau masih banyak orang yang asing dengan camilan satu ini. Tetapi justru peluang inilah yang kita ambil, bahwa kita ingin lebih memasarkan dan mengenalkan camilan inovatif yaitu Oreo Nugget ini ke masyarakat luas. Untuk poin konteks, kita bertanya, apakah yang membuat Anda ingin mencoba camilan yang belum pernah Anda coba sebelumnya? Jawabannya, 63% memang memiliki ketertarikan untuk mencoba rasa baru, inovasi baru. 31% ingin mencoba karena mendengar nama Oreo Nugget yang cukup unik, sehingga membuat konsumen semakin tertarik sekaligus menambah referensi kuliner. Namun tentu saja ada yang tidak ingin mencoba, hanya sebagian kecil yaitu 6%. Dari sini dapat disimpulkan bahwa masih banyak yang tertarik untuk mencoba hal-hal baru, apalagi kalau dari namanya saja sudah unik atau jarang dengar. Konsumen akan semakin bertanya-tanya dan ingin mencobanya.
Terakhir untuk poin event, kita bertanya menurut Anda hal apa yang bisa membuat camilan Oreo Nugget ini dikenal banyak orang? Jawabannya, 78% memberikan solusi. Kalau promosi melalui sosial media atau secara mouth to mouth akan sangat efektif. Ditambah lagi dengan 21% yang mengatakan bahwa camilan ini bisa populer atau dikenal banyak orang apabila rasanya bikin kecanduan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa selain promosi secara online, kita juga harus turun lapangan untuk memasarkan produk kita, membiarkan orang secara langsung untuk mencicipinya sambil tetap memperhatikan quality control dari camilan tersebut, agar rasanya tetap sama dan bikin lagi sehingga tidak hanya dikenal, tetapi konsumen juga akan repeat order secara terus-menerus. Kesimpulan yang bisa didapatkan dari seluruh 7 poin sebelumnya adalah, meskipun camilan inovatif Oreo Nugget ini masih asing didengar banyak orang, tetapi masih banyak pula yang memberikan respon positif. Hal ini karena mereka memiliki rasa penasaran hanya dari mendengar namanya saja. Karena dari namanya saja memang sudah cukup sulit untuk dibayangkan. Apakah ini Oreo campur nugget? Bagaimana rasanya? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Sehingga dari situ mereka jadi bertanya-tanya dan semakin ingin mencobanya. Namun tentu saja sebagai konsumen, mereka juga memiliki keinginan atau hal yang dicari-cari. Salah satunya ingin camilan ini crispy dan tidak terlalu manis. Terakhir dalam segi promosi, kita diberikan 2 cara, yaitu secara online melalui sosial media atau memasarkannya secara langsung. Jadi melalui dari teman kita, kemudian teman kita memberitahu teman lainnya. Sehingga akhirnya tersebar, tapi kita juga harus tetap memperhatikan kualitas makanannya, sehingga apa yang dipasarkan sesuai dengan yang didapatkan. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.